Oke, saya tambahkan dikit ya. Jadi pers di negara liberal itu berkebalikan dengan pers di negara-negara komunis, gitu ya. Di negara liberal itu menganut sistem kebebasan pers, di mana wartawan bisa dengan bebas menjalankan tugasnya, tugas-tugas kewartawanannya. Sementara sebaliknya di negara-negara komunis seperti di Rusia atau mungkin Kuba, pers yang dianut adalah ya pers pemerintah, pers yang berada dalam kekangan pemerintah, artinya dia tidak boleh atau tidak bisa mengkritik pemerintah. Selain tentu saja pers itu juga ada fungsi lainnya, yaitu propaganda. Ya, propaganda artinya pers itu sebagai alat kampanye kepentingan pemerintah. Itu yang tidak dilakukan oleh pers di barat. Pers di barat itu memiliki kebebasannya untuk menentukan sendiri berita-berita yang akan disiarkannya, ya, sesuai dengan tentu saja keyakinannya, faktanya, gitu ya. Nah, itu tesis dan antitesis ya. Ini semacam tesis dan antitesis. Tesisnya adalah kebebasan dalam pers di barat, sementara antitesisnya itu adalah pers yang penuh kekangan, ya, pers yang isinya hanya propaganda kepentingan pemerintah, gitu ya, menyalurkan kepentingan pemerintah saja. Itulah dalam pers komunis. Jadi itulah dua kutub antara pers liberal dengan pers komunis, ya. Pers yang memang benar-benar memiliki kebebasannya dan pers yang berada dalam kekangan, ya, kepentingan pemerintah. Nah, di manakah Indonesia? Kalau di era Orde Baru, Indonesia cenderung pada kebebasan yang penuh kekangan, lebih pada propaganda pemerintah Orde Baru ketika itu, dan tidak boleh mengkritik pemerintah Orde Baru. Siapapun yang mengkritik, kita lihat misalnya akan dipenjarakan. Nah, ketika reformasi bergulir, itu berubah, ya. Kutub pers itu dari pers yang penuh kekangan berubah ke kutub pers yang penuh kebebasan, yaitu dengan bergulirnya reformasi. Dan kemudian pemerintah yang ada itu pemerintah yang menjunjung tinggi kebebasan individu, ya. Tidak lagi melakukan katakanlah kekangan-kekangan seperti yang terjadi di era Orde Baru. Kira-kira seperti itu ya. Pers di dunia ini terpolarisasi ke dalam dua sistem, yaitu sistem yang penuh kebebasan seperti liberal, kemudian sistem yang benar-benar dalam kekangan rezim pemerintahan, yaitu pers komunis, gitu ya. Nah, Malaysia ada di mana? Kita bandingkan tadi dengan Malaysia. Malaysia itu masih hidup dalam pers yang tadi di bawah Internal Security Act itu, ya, ISA itu. Internal Security Act itu sangat mengekang. Saya nggak tahu apakah di bawah kepemimpinan siapa Perdana Menteri baru itu, siapa? Anwar Ibrahim, ya. Apakah dalam kepemimpinan Anwar Ibrahim itu Malaysia sudah bergerak pada kebebasan, dan artinya juga pers juga bergerak pada pers yang bebas, ataukah tetap saja dalam kekangan? Kita belum melihat, ya, ada kejelasan di sana, gitu. Oke, silakan dilanjutkan.